Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada sebaik-baik makhluk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menyempurnakan khutbah pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi, umumnya kepada seluruh kaum muslimin. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sungguh hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara penyakit hati yang sangat dan paling berbahaya di antara penyakit-penyakit lainnya adalah kesombongan. Penyakit ini tidak hanya menimpa iblis, mujrimin, para pelaku dosa, akan tetapi juga menimpa sebagian kaum muslimin. Penyakit kesombongan ini tentunya dapat mendatangkan penyakit yang buruk. Dalam suatu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Faqala rajulun, innallaha rajul yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa qantum nas. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar zarrah. Seseorang bertanya, sesungguhnya seseorang laki-laki menyukai pakaian yang indah dan sandalnya indah, apakah ini termasuk kesombongan? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kesombongan menghalangi seseorang masuk ke dalam surga meskipun kesombongan tersebut hanya sebesar zarrah. Dalam bahasa Arab, zarrah diartikan dalam beberapa makna. Di antara maknanya adalah semut kecil yang kala kita meletakkan pada sebuah timbangan, maka sangat sedikit beratnya, bahkan hampir-hampir tidak ada. Di antara makna zarrah yang lain yaitu satu butir tanah yang masih melekat pada tangan seseorang, tak kala dia membersihkan telapak tangannya setelah dia memukulkan tangannya pada tanah.
Di antara makna jarah yang lain adalah sebuah partikel-partikel kecil yang tanpa tak kala cahaya matahari pagi menyinari jendela yang sedang dibuka. Semua makna jarah ini menunjukkan bahwa jarah itu adalah sesuatu yang sangat kecil, dan jika dinaikkan di atas timbangan hampir-hampir tidak memiliki berat sama sekali. Jika sekiranya seseorang mempunyai sekecil itu jika sekiranya seorang mempunyai kesombongan sekecil itu bisa menghalanginya masuk ke dalam sorga, maka bagaimana lagi jika kesombongan di dalam hatinya seseorang itu sebesar batu, gunung, atau bahkan dadanya dipenuhi dengan kesombongan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kesombongan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bukti kesombongan tersebut dengan mengatakan al-kibru batarul haq wa kuntum nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan fokuskan pembahasan pada ciri orang yang sombong, yaitu merendahkan orang lain. Jika seseorang mendapati dalam dirinya sifat senang dan suka meremehkan orang lain, suka mencibir orang lain, dan suka merendahkan orang lain, maka ketahuilah bahwasannya itu bukti, ada indikator terbesar bahwa hatinya telah terjangkiti kesombongan, maka hendaklah ia waspada. Dalam hadis yang lain disebutkan dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yauma khatiban faqala innallaha amaroni innallaha auha ilayya at-tawdu'u hatta la yaqrahu ahadun ala ahad wa la yabghi ahad ala ahad. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah di tengah-tengah kami. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadu, saling merendah diri, agar tidak seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku jolim pada yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat jelas menggambarkan bahwa di antara tawadu adalah dia tidak merasa besar atau hebat di hadapan orang lain, melainkan dia senantiasa menghormati dan menghargai orang lain. Dalam suatu hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhulu wa la yahqiru, at-taqwa hahuna wa bashiru ila sadrihi thalathan marrat bisahbi amari bisyari ayyahkira akhahu muslim kullu muslim ala muslim haramu damuhu wa maluhu wa iraduhu. Muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara, maka tidak boleh saling menyakiti, merendahkan ataupun menghina. Takwa itu ada di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dadanya seraya mengucapkan 3 kali, seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim satu dengan yang lainnya, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Apakah maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa takwa itu letaknya di hati? Terdapat 2 penafsiran akan hal ini. Penafsiran pertama adalah Rasulullah mengingatkan kepada kita agar jangan merendahkan dan meremehkan orang lain, karena barometer kedudukan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya, dan ketakwaan itu letaknya di hati, dan tidak ada yang mengetahui isi hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah sikap merendahkan tersebut adalah anggapan bahwa seseorang lebih bertakwa daripada yang lainnya? Memang benar, seseorang dapat melihat amaran zahir seseorang, akan tetapi dia tidak bisa mengetahui isi hatinya. Bisa jadi ada seorang yang tanpa amalan zahirnya lebih sedikit daripada diri kita, akan tetapi bisa jadi dia jauh lebih ikhlas dan jauh daripada ujub, atau dia ternyata jauh lebih bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya, tak kala seseorang tidak bisa menilai batin seseorang, maka janganlah dia menghukumi bahwa orang tersebut jauh lebih rendah daripada dirinya. Dalam sebuah hadis dari Sal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seorang laki-laki melintasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang duduk di dekat beliau, "Apa pendapat kalian dengan laki-laki ini?" Maka seseorang dari terpandang menjawab, "Demi Allah bahwa dia dari seorang bangsawan, bila dia meminang pasti akan diterima, dan bila diminta bantuan pasti akan dibantu." Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Beberapa saat kemudian lewatlah seorang laki-laki lain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa pendapatmu dengan yang orang ini?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, menurutku orang ini adalah orang termiskin dari kaum muslimin. Apabila ia memindang, sudah pantas pinangannya untuk ditolak, dan jika dimintai pertolongan, dia tidak akan ditolong. Dan apabila dia berkata, maka perkataannya tidak akan didengar." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh orang ini, orang yang terlihat miskin, lebih baik dari dunia dan seisinya daripada orang ini, yaitu orang yang kelihatannya bangsawan." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan bahwa janganlah kita menjadikan penilaian terhadap orang lain dari sisi dunianya. Tak kala orang tersebut adalah seorang pejabat, orang kaya, atau orang terkenal, maka serta-merta kita pun menghormatinya dan kita tidak berani merendahkannya. Padahal status tersebut bukanlah barometer yang dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kedudukan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Adapun penafsiran yang kedua tentang larangan merendahkan orang lain dan letak takwa itu di hati adalah isyarat bahwa jika seseorang suka merendahkan orang lain, suka mencibir orang lain, suka menjatuhkan orang lain, maka isi dada orang tersebut ketakwaannya bermasalah. Karena bagaimana mungkin seorang dikatakan bertakwa akan tetapi masih merendahkan orang lain? Sesungguhnya orang yang suka merendahkan orang lain telah terjangkit penyakit kesombongan dan keangkuhan. Oleh karenanya, tak kala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbajanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah." Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Quran surat Al-Humajah ayat 1-9. Sebagian ulama menjelaskan bahwa tak kala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri neraka, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa api neraka itu membakar sampai ke hati. Alasannya adalah karena tidaklah seseorang suka mengumpat